pertandingan, dalam sebuah pertandingan kalah selalu beralasan dengan wasit, dirampok wasit. Mari kita sekarang analisa mulai gol pertama sampai gol terakhir. Yang gol pertama yang Gonzalez ciptakan itu ada di aturan di FIFA di pasal 11 bahwa kalau pemain melakukan deflected dan jatuhnya ke lawan, biarpun lawan itu dalam posisi offside, itu dalam posisi onside. Satu, yang gol kedua itu. Jadi posisinya Gonzalez tidak dalam posisi offside karena deflected dari lawan. Itu ada di aturan. Saya baca aturannya. Yang kedua, gol yang kedua juga tendangan bebas. Ya kan? Gol yang ketiga tercipta itu melalui crossing dari Saiful Indra. Yang keempat juga begitu. Salahnya dia menjaga Dedi. Kenapa Dedi bisa lepas? Akhirnya dia bisa crossing di heading sama Gonzalez. Gol yang 5 juga begitu. Artinya begini, dalam setiap gol terjadi Arema menciptakan gol di dalam Semen Padang. Itu karena hukuman kesalahan dari Semen Padang, pemain-pemain Semen Padang. Ya kan? Yang pertama pemain Padang melakukan deflected. Yang kedua melalui tendangan bebas. Yang ketiga Saiful Indra dengan leluasa bisa crossing akhirnya tadi gol. Yang keempat juga begitu. Bek kanan mereka salah menjaga Dedi. Akhirnya memberi crossing ke Gonzalez dan jadi gol. Gol kelima, ya ini yang menurut saya yang paling fatal. Mereka artinya tidak siap dengan taktik. Artinya kalau seumpamanya gol kelima terjadi itu, semua pemain naik. Kalau saya sebagai pelatih, tidak apa-apa karena sudah waktunya sudah habis, semua pemain naik, tetapi harus ada salah satu pemain pengganti kiper yang berdiri di tengah garis tengah. Siapa? Kalau menurut saya pasti saya akan menggunakan bukan pemain Semen Padang yang pengganti kiper maju itu yang kecil itu yang Simanjuntak. Rico Simanjuntak. Kenapa saya memakai Rico Simanjuntak? Karena Rico Simanjuntak menurut saya kurang ideal di dalam duel-duel. Makanya itu seharusnya yang menjadi pengganti kiper. Tapi mereka kan tidak ada satupun pemain dan itu golnya murni. Yang namanya kalau dirampok wasit Mas, ya itu 1-0 menit-menit akhir mendapatkan penalti, ini dirampok wasit ini 5-2. Dan golnya semua terjadi karena kesalahan mereka sendiri gitu loh. Jadi menurut saya juga banyak dengar di radio ada teman-teman supporter sekarang udah nggak usah dibahas. Ini memang kemenangan murni kita gitu loh. Kalau mereka mengatakan pemberian wasit seakan-akan mereka tidak mengapresiasi perjuangan Arema yang dari ketinggalan 0-2 sampai unggul 5-2 kan begitu. Bahwa ini ya kita lihat juga dari permainan mulai dari awal sampai terutama di babak kedua tidak ada satupun peluang yang diciptakan oleh Semen Padang di babak kedua. Artinya apa? Anak-anak Arema mengendalikan permainan dan wajar bisa mencetak gol kan gitu. Jadi itulah biar kita tim kita maju, tim kita dewasa itu kalau kalah ya jangan selalu berexcuse wasit, itu yang nggak bijaksana menurut saya kan gitu ya. Harus dievaluasi apa yang ternyata kenapa di babak kedua bisa terjadi 3 gol tambahan setelah babak pertama. Ini yang menurut saya yang perlu diwajib. Jadi menurut saya sangat tidak benar kalau wasit melakukan tidak fair. Kalau saya mau protes jujur, yang pertama main di Padang seharusnya kami mendapatkan penalti karena ada pemain kita yang dilanggar. Yang kedua, kemarin di babak kedua itu pemain kita juga menanyakan wasit karena ada handball dengan Semen Padang. Benar nggak? Tapi kita tidak melakukan protes. Saya sebagai pelatih menghargai keputusan wasit gitu. Jangan terus kita menang 5-2 terus katanya itu dirampok kemenangan, itu yang sangat nggak fair menurut saya. Kalau 1-0 kita diberi penalti boleh lah. Itu mungkin mereka mengatakan dirampok. Ini 5-2. Kalau salah kan nggak mungkin gitu. Makanya sebagai pelatih kita harus fair, kita harus jujur, harus berani dong mengambil keunggulan lawan. Saya waktu main di Padang, saya hormat, saya respect mereka bisa menang 1-0 ya kan begitu. Jadi menurut saya ini nggak usah diperpanjang, teman-teman Aremanita bahwa kemenangan kita memang berdasarkan perjuangannya anak-anak gitu loh.